Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nurhiba Kusnulia dan teman saya Dan saya Rahmanur Aulia. Kami akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui konsiliasi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi. Untuk faktor-faktor penyebab sengketa ekonomi ada dua, yaitu yang pertama, wan prestasi atau pengingkaran janji, kemudian perbuatan melawan hukum. Sedangkan untuk bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan dan litigasi di pengadilan. Konsiliasi termasuk dalam penyelesaian secara non-litigasi atau di luar pengadilan. Untuk pengertian konsiliasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pengertian dan ruangan hukum konsiliasi. Yang pertama ada pengertian konsiliasi. Konsiliasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalan non-litigasi. Nah, pengertian dari konsiliasi sendiri ini adalah mempertemukan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang diikutsertakan sebagai penengah atau yang disebut dengan konsiliator untuk mencapai perdamaian, persetujuan, perjanjian, dan penyelesaian pihak-pihak yang bersengketa. Hasil dari konsiliasi ini harus tertuang secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, di dalam proses konsiliasi ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah atau yang disebut dengan konsiliator. Tugas dari pihak ketiga di sini adalah untuk memfasilitasi proses diskusi agar berlangsung kondusif dan terarah. Konsiliator ini lebih cenderung kepada memberikan fasilitas berdialog di antara kedua belah pihak yang bersengketa daripada memberikan saran secara langsung. Konsiliator menggunakan keterampilan komunikasi, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu para pihak mempertimbangkan opsi mereka dengan lebih baik sehingga mencapai persetujuan atau kesepakatan secara win-win. Nah, kesepakatan secara win-win yang bersifat win-win ini memiliki artian sendiri, yaitu kesepakatan antar pihak untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan. Jadi kedua belah pihak itu masing-masing bisa mendapatkan keuntungan dan manfaat. Namun di dalam beberapa kasus konsiliator ini dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak yang bersengketa sebagai upaya untuk membantu para pihak menemukan solusi yang memuaskan di antara kedua belah pihak. Tetapi konsiliator ini tidak bisa memberikan keputusan. Jadi keputusan dari konsiliasi ini murni dari kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya, yang kedua ada dasar hukum konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah menggunakan cara konsiliasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, dasar hukum lainnya yang memuat mengenai penyelesaian sengketa melalui metode konsiliasi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pada pasal 4 ayat 5 yang berbunyi, penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau perselisihan antar sektor kerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan konsiliasi. Tujuan konsiliasi yang paling utama adalah untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Metode ini bertujuan untuk mencegah konflik agar terselesaikan dengan cara cepat, dengan cara kekeluargaan, sehingga tidak perlu menempuh upaya hukum yang lebih lanjut.
Sedangkan manfaat dari konsiliasi adalah yang ke-1, untuk menyelesaikan masalah secara damai. Yang kedua, terhindar dari keputusan yang dipaksakan, karena meskipun ada konsiliator, tetapi keputusan akhir itu berada di tangan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang ketiga, terhindar dari biaya yang terlalu besar. Yang keempat, mendapatkan solusi yang saling menguntungkan dan tetap bisa menjamin kerjasama karena konsiliasi dilakukan secara berdiskusi. Untuk contoh penyelesaian sengketa ekonomi secara konsiliasi, berikut adalah kasus yang akan saya terangkan kepada teman-teman, yaitu sebuah perusahaan dan pemasok mengalami perselisihan terkait pelaksanaan kontrak pembelian barang. Sedangkan pemasok merasa bahwa perusahaan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu. Sementara perusahaan menganggap bahwa pemasok tidak memberikan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Kemudian, karena kedua belah pihak mengalami perselisihan dan ingin mencari penyelesaian tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya, kemudian mereka memutuskan untuk mengadakan konsiliasi. Mereka menyewa seorang mediator yang memiliki pengetahuan tentang sengketa yang disengketakan. Dalam pertemuan konsiliasi, mediator bertemu dengan perwakilan dari perusahaan dan pemasok. Kemudian mediator membantu mereka untuk mencari jalan secara terbuka, menyampaikan kekhawatiran dan kepentingan masing-masing, serta memahami perspektif yang berbeda-beda. Kemudian mediator membantu mengidentifikasi masalah inti yang menyebabkan perselisihan, seperti kurangnya komunikasi yang baik, ketidakjelasan dalam kontrak, atau perbedaan interpretasi. Selanjutnya, mediator memfasilitasi diskusi untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Dengan bantuan mediator, perusahaan dan pemasok bekerja sama untuk meninjau ulang ketentuan kontrak, memperjelas harapan masing-masing, dan menemukan kompromi yang saling menguntungkan. Mereka dapat mencapai kesepakatan tentang pembayaran yang disesuaikan dengan tanggal waktu yang lebih realistis, serta meningkatkan kualitas barang yang diberikan. Melalui proses konsiliasi, perusahaan dan pemasok berhasil menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang menghindari konflik lebih lanjut. Mereka mencapai solusi yang adil dan dapat menjaga hubungan kerja mereka, yang pada gilirannya memberikan manfaat jangka panjang bagi keduanya. Dalam contoh ini, konsiliasi digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak antara perusahaan dan pemasok. Melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator yang netral, mereka dapat mencapai kesepakatan yang memadai dan mempertahankan hubungan bisnis yang penting bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tahapan-tahapan konsiliasi. Tahapan-tahapan konsiliasi antara lain, tahapan yang pertama adalah mengajukan permintaan konsiliasi secara tertulis kepada lembaga yang terkait. Selanjutnya, lembaga tersebut akan memproses permintaan yang diajukan oleh pelapor. Kemudian, lembaga konsiliasi tersebut akan mempelajari dengan seksama dan meneliti secara menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang diajukan. Tahapan yang kedua adalah penunjukan konsiliator. Penunjukan konsiliator ini bisa terdiri dari dua orang, yang mana mereka itu atas persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Konsiliator merupakan orang yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan di antara kedua belah pihak. Jadi konsiliator ini merupakan pure dari atau murni sebagai pihak ketiga atau pihak
yang netral yang memiliki kecenderungan dan bertugas sebagai penengah. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah proses konsiliasi. Dalam kurun waktu kurang lebih 7 hari selama laporan diterima, maka kasus akan melalui fase pemrosesan. Selanjutnya, konsiliator akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan konsiliasi. Pada proses konsiliasi tersebut, masing-masing pihak akan menyampaikan pendapatnya dan keterangan kepada konsiliator. Sebagai pihak yang netral, konsiliator akan mendengar keterangan dari kedua belah pihak tersebut dan memberikan beberapa pendapat-pendapat konsiliator mengenai permasalahan sengketa kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya ada tahapan yang keempat, yaitu mendapatkan hasil akhir. Pada proses konsiliasi selalu ada dua resiko yang harus mereka hadapi, yaitu upaya konsiliasi yang berhasil dan berujung dengan perdamaian. Namun ada juga yang tidak berhasil. Berhasil atau tidak berhasilnya proses konsiliasi ini tergantung pada para pihak yang bersengketa tersebut. Hasil dari berhasilnya konsiliasi adalah perdamaian yang dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan mereka kembali prosedur kerja, memperkerjakan kembali, ganti rugi uang, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada pendaftaran kesepakatan konsiliasi yang berhasil. Konsiliasi akan memberikan anjuran tertulis yang diberikan kepada para pihak. Konsiliator akan memberikan anjuran tertulis yang diberikan kepada para pihak. Apabila anjuran tersebut mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, maka artinya perjanjian itu berhasil dilakukan atau proses konsiliasi itu dapat menghasilkan perdamaian atau perjanjian. Kemudian, untuk memperkuat perjanjian tersebut di mata hukum, maka kontrak tersebut perlu konsiliator daftarkan kepada lembaga terkait, yaitu PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, apabila anjuran dari pihak konsiliator itu ditolak, dalam artian upaya konsiliasi ini gagal, maka pihak yang menolak itu bisa mengajukan kasus tersebut ke pengadilan negeri setempat untuk menempuh upaya hukum secara lebih lanjut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.